Legenda Jaka Tarub dan 7 Bidadari. Di Desa Tarub, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, terdapat sebuah makam yang diyakini tempat bersemayam seorang tokoh besar pada zamannya, yang populer dengan nama Ki Ageng Tarub. Menurut sejumlah literatur, pada masa kecilnya Ki Ageng Tarub bernama Kidang Telangkas, dan setelah menginjak remaja dikenal dengan nama Jaka Tarub. Keberadaan tokoh ini dinisbatkan dengan cerita rakyat, legenda, tentang Jaka Tarub yang menikah dengan seorang bidadari dari Kahyangan. Versi makam Jaka Tarub sendiri diketahui tidak hanya di Desa Tarub yang berada di wilayah Grobogan. Makam Ki Ageng Tarub juga diklaim berada di Dusun Pacanan, Desa Montok, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Madura. Ada juga yang mengaku berada di Desa Widodaren, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Bahkan di Jawa Tengah sendiri, selain di Grobogan, makam Ki Ageng Tarub juga diklaim ada di Desa Sani, Pati, Desa Tarub, Karanganyar, Desa Tarub, Adiwerna, Tegal, dan di Desa Bulupitu, Kutowinangun, Kebumen. Namun, menurut penelitian Ambar Widyawati pada 2003, sebagaimana dikutip KRT Priyohadinagoro 2010, dalam blog kiagengtarub.blogspot.com, disebutkan bahwa makam Ki Ageng Tarub yang asli adalah makam yang berada di Desa Tarub Tawangharjo, Grobogan. Setiap tahun, tiap tanggal 15 Safar dalam penanggalan Jawa, Hail Ki Ageng Tarub diperingati secara meriah dengan adanya kirap gunungan hasil bumi oleh warga Desa Tarub. Hail dihadiri pejabat pemerintah kabupaten, Pemkab, dan sejumlah petinggi terah Keraton Surakarta Hadiningrat. Legenda Jaka Tarub dan 7 Bidadari. Masyarakat Grobogan sendiri sejak dulu telah mengenal legenda Jaka Tarub dan 7 bidadari yang mandi di sebuah telaga. Salah satu dari bidadari tersebut, selendang atau pakaiannya diambil dan disembunyikan oleh Jaka Tarub, sehingga sang bidadari tidak bisa kembali ke Kahyangan. Bidadari yang diketahui bernama Dewi Nawangwulan itu kemudian dinikahi oleh Jaka Tarub. Di Desa Tarub, Tawangharjo, makam Jaka Tarub dan sendang telaga itu bisa dinapaktilasi terlepas dari validitasnya. Dalam laman pencatatan pada situs warisanbudaya.kemdikbud.go.id, tercatat cerita Jaka Tarub versi Yogyakarta dan Grobogan, yang sebenarnya secara alur cerita mirip, bahkan boleh jadi memang sama. Secara garis besar, cerita legenda Jaka Tarub dan 7 bidadari versi masyarakat Grobogan dapat diceritakan sebagai berikut, dan untuk versi yang lainnya akan kami ceritakan pada video berikutnya. Di Pedukuhan Tarub, pernah hidup seorang anak muda bernama Jaka Tarub. Ia memiliki kegemaran berburu burung perkutut di hutan. Suatu hari, seperti biasa, Jaka Tarub pergi berburu burung perkutut di hutan. Saat Jaka Tarub berada di tengah hutan, langkahnya seketika terhenti karena sekonyong-konyong ia melihat 7 perempuan jelita yang sedang mandi di telaga. Kiranya perempuan-perempuan itu adalah para bidadari yang turun dari Kahyangan. Pada saat itulah, Jaka Tarub tertarik melihat kecantikan mereka, sehingga diam-diam mengambil pakaian salah satu bidadari yang tengah mandi itu. Dan pakaian itu adalah milik seorang bidadari yang bernama Dewi Nawangwulan. Dewi Nawangwulan tak bisa kembali ke Kahyangan karena pakaiannya diambil oleh Jaka Tarub. Ia pun ditinggal teman-temannya kembali ke Kahyangan.
Jaka Tarub keluar dari persembunyiannya dan menghampiri Dewi Nawang Wulan yang sedih karena tak bisa kembali ke Kahyangan. Terjalin kisah cinta antara Jaka Tarub dengan Dewi Nawang Wulan. Karena tak bisa kembali ke Kahyangan, Dewi Nawang Wulan akhirnya bersedia diperistri oleh Jaka Tarub. Jaka Tarub sangat bahagia memiliki istri seorang bidadari. Di masyarakat Pedukuhan Tarub, Jaka Tarub dikenal sebagai seorang petani yang tekun. Sejak kehadiran istrinya yang seorang bidadari, hasil panen padi Jaka Tarub semakin melimpah, seperti tak pernah berkurang. Rahasianya ternyata berasal dari kemampuan Dewi Nawang Wulan yang bisa menanak nasi. Hanya dari secangkir padi, tapi sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan makan dalam sehari. Hanya saja, Dewi Nawang Wulan berpesan agar Jaka Tarub jangan sampai masuk ke dapur saat dirinya memasak. Pesan istrinya itu selalu dipegang teguh oleh Jaka Tarub, hingga hidup mereka pun dikaruniai kebahagiaan. Apalagi setelah Dewi Nawang Wulan melahirkan seorang anak perempuan jelita seperti paras ibunya. Oleh Jaka Tarub, anak itu diberi nama Dewi Nawangsi. Nawang diambil dari nama istrinya, sedang Si berarti kasih atau cinta. Nama putrinya itu menyiratkan kebesaran cinta Jaka Tarub kepada istrinya. Sayang, kebahagiaan keluarga itu kemudian dirusak oleh aksi Jaka Tarub yang melanggar janjinya. Dikisahkan, setiap kali Dewi Nawang Wulan memasak di dapur, ia selalu dibantu teman-temannya dari kalangan bidadari. Itulah rahasia Dewi Nawang Wulan bisa menanak nasi dari secangkir beras sehingga bisa menjadi nasi satu bakul penuh, komplit dengan lauk pauknya. Namun, hari itu menjadi hari yang nahas, karena saat Dewi Nawang Wulan sedang memasak di dapur dengan dibantu oleh teman-teman bidadarinya. Tiba-tiba Jaka Tarub masuk. Para bidadari itu pun kaget dan kemudian beterbangan kembali ke Kahyangan dan tidak akan pernah kembali lagi untuk membantu Dewi Nawang Wulan. Dewi Nawang Wulan pun sedih bukan kepalang. Ia menangis terseduh-seduh. Sejak kejadian itu, kehidupan keluarga Jaka Tarub berubah drastis. Dewi Nawang Wulan tak lagi menikmati hidup seperti sebelumnya. Hari-harinya dipenuhi kemurungan dan kelesuan. Dalam waktu tak lama, persediaan padi di lumbung mulai menipis. Ketika persediaan padi makin menipis, terkejutlah Dewi Nawang Wulan karena mendapati pakaiannya yang hilang dulu. Tahulah ia sekarang, jika pakaiannya itu ternyata dicuri oleh suaminya dan disembunyikan di bawah timbunan padi. Akhirnya, dengan mengenakan pakaiannya itu, Dewi Nawang Wulan memutuskan kembali pulang ke Kahyangan. Dewi Nawang Wulan segera terbang menuju ke Kahyangan, meninggalkan Pedukuhan Tarub, juga meninggalkan Jaka Tarub dan seorang putri jelita yang masih bayi. Sesaat sebelum terbang, Dewi Nawang Wulan berpesan kepada Jaka Tarub, bila sewaktu-waktu Nawangsih menangis karena merindukan ibunya, Jaka Tarub diminta menggendong Nawangsih keluar rumah dan membawanya ke dekat pohon pisang, karena ia akan datang untuk menemui putrinya yang sangat dicintainya. Sebagai sebuah legenda, tak ada yang aneh dalam kisah Jaka Tarub dan 7 bidadari. Karena lazimnya legenda memang acap diliputi oleh fragmen-fragmen yang irasional. Kisah ini sama seperti legenda yang berkembang di daerah lainnya, seperti kisah Malin Kundang yang berubah menjadi batu setelah dikutuk oleh ibunya, hingga Sangkuriang yang menendang perahu sampai berubah menjadi gunung yang kini bernama Tangkuban Perahu.
Itulah yang menjadikan kisah dalam legenda umumnya berbaur antara mitos dan fakta historis. Legenda adalah cerita rakyat yang berisikan tentang tokoh, peristiwa, atau tempat tertentu yang mencampurkan fakta historis dengan mitos. Oleh karena itu, legenda sering disebut semi-historis alias tidak merupakan rangkaian cerita yang murni berisi fakta historis. Bahkan tak sedikit legenda yang murni fiksi. Maka, jika legenda hendak dipergunakan sebagai bahan untuk merekonstruksi sejarah, legenda harus dibersihkan terlebih dahulu bagian-bagiannya dari yang mengandung sifat-sifat folklornya. Silsilah dan benarkah Jaka Tarub menikah dengan bidadari? Sebagai sebuah legenda, kisah Jaka Tarub, atau setelah dewasa populer dengan nama Ki Ageng Tarub, seolah tidak menyimpan problem. Problematik muncul ketika di kehidupan nyata. Sosok Ki Ageng Tarub diyakini oleh sebagian umat Islam sebagai seorang aulia yang makamnya didatangi oleh para peziarah dari berbagai daerah, bahkan dijadikan sebagai destinasi wisata religi atau spiritual dengan berbagai tujuan dan kepentingan. Tidak sedikit peziarah yang meyakini Ki Ageng Tarub merupakan sosok waliullah dan penyebar agama Islam sebagaimana para wali dalam majelis dakwah Wali Songo. Di sisi lain, publikasi diri dan kisah hidupnya sejauh ini tidak jelas, karena tak lebih dari kisah legenda yang lebih banyak diliputi mitos ketimbang fakta historis. Sejumlah pertanyaan, seperti benarkah Jaka Tarub mencuri selendang atau Jaka Tarub menikah dengan bidadari, sampai sekarang tak kunjung menemukan jawabannya. KRAT Hastono Adinagoro selaku juru kunci makam Jaka Tarub menerangkan bahwa Jaka Tarub tidak mencuri selendang salah satu bidadari. Alasannya, karena kata mencuri memiliki konotasi negatif. Tapi hal ini tidak dijelaskan lebih lanjut tentang legenda Jaka Tarub. Bagaimana Jaka Tarub itu bisa menikahi seorang bidadari bila tidak mengambil selendangnya sesuai cerita legendanya. Ketika fragmen mencuri selendang dihilangkan dari konstruksi cerita sebagaimana dalam legenda Jaka Tarub dan 7 bidadari yang sudah sangat masyhur, maka alur baru harus direkonstruksi agar ceritanya menjadi runtut dan tidak melompat. Tetapi beliau juga membenarkan bahwa Jaka Tarub menikah dengan bidadari dan hal itu beliau menyebut hal itu sebagai karomah yang dikaruniakan kepada Ki Ageng Tarub karena kemuliaannya. Padahal apabila kita kritis, dalam tinjauan syariat Islam manusia menikah dengan bidadari di kehidupan dunia merupakan sesuatu yang tidak akan pernah ada. Menurut Islam, bidadari hanya ada di surga kelak di kehidupan akhirat. Di dalam Al-Quran, kata bidadari sering digunakan untuk menunjukkan seorang wanita berparas jelita yang dipersiapkan oleh Allah untuk penghuni surga. Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan jika bidadari turun ke bumi, ia akan menyinari seluruh langit dan bumi serta memenuhinya dengan aroma yang harum semerbak. Sekiranya salah seorang bidadari surga datang ke dunia, pasti ia akan menyinari langit dan bumi dan memenuhi antara langit dan bumi dengan aroma yang harum semerbak. Hari Bukhari dan Muslim. Hadis sahih ini menyiratkan kemustahilan penduduk bumi menikah dengan bidadari. Sepanjang sejarah para nabi dan rasul serta para sahabat, yang mereka semua berkedudukan lebih mulia, tak pernah ada yang mendapatkan anugerah menikah dengan bidadari. Kecuali jaminan masuk surga kelak di akhirat. Kenapa makna bidadari harus diletakkan dalam konteks syariat Islam? Karena pada kehidupan nyata, sosok Jaka Tarub disebut-sebut sebagai seorang aulia dan penyebar agama Islam,
sehingga makna bidadari dalam kisah kehidupannya juga haruslah diletakkan dalam tinjauan syariat Islam. Tanpa tinjauan syariat Islam pun, dalam sejarah peradaban modern manusia menikah dengan bidadari dari kahyangan merupakan sesuatu yang absurd dan sulit diterima nalar. Kisah Jaka Tarub terjadi di era kerajaan Majapahit, yang ketika itu peradaban sudah sangat maju. Sehingga peristiwa manusia menikah dengan bidadari dari kahyangan seperti itu tidak bisa diterima nalar, kecuali diterima sekadar cerita mitologis atau sebuah cerita yang bersifat simbolis. Menggali silsilah Ki Ageng Tarub. Selain soal menikah dengan bidadari, ada satu persoalan yang menurut saya mendasar dan masih krusial, yaitu terkait silsilah Ki Ageng Tarub. Siapa ayah dan ibunya? Bila merujuk pada cerita legenda, diantaranya yang ditulis di Babat Tanah Jawi, bayi Jaka Tarub dipungut oleh seorang janda dan dipelihara. Setelah berumur 7 tahun, kelihatan tampan. Teman sepermainannya sangat sayang kepadanya. Kegemarannya nulup, istilah untuk menyebut berburu burung dengan tulup atau sumpit, ke hutan. Dalam buku-buku babat tidak disebutkan siapa nama orang tua Jaka Tarub. Namun, dalam kajian historis ada catatan setidaknya 2 versi silsilah Jaka Tarub. Pertama adalah silsilah Ki Ageng Tarub menurut versi yang paling umum, sekaligus versi yang dipegang oleh K.R.A.T. Hastono Adinagoro. Menurut versi ini, Ki Ageng Tarub adalah putra dari Syekh Maulana Maghribi dengan Dewi Rasa Wulan, putri Tumenggung Wilwatikta dan adik kandung Raden Mas Syahid alias Sunan Kalijaga. Lalu versi kedua adalah silsilah Ki Ageng Tarub yang dikemukakan oleh Damar Sasangka dalam novel sejarah karyanya yang berjudul Sabda Palon. Kisah Nusantara yang Disembunyikan, 2011. Di dalam buku tersebut, Damar Sasangka menyebutkan Ki Ageng Tarub yang bernama kecil Kidang Telangkas adalah putra dari Syekh Maulana Maghribi dan Dewi Retna Dumilah. Kedua versi itu saling beririsan karena keduanya menyebutkan ayah kandung Ki Ageng Tarub adalah Syekh Maulana Maghribi. Bedanya terletak pada nama ibu kandungnya. Baik itu versi K.R.A.T. Hastono Adinagoro maupun Damar Sasangka, keduanya menyebutkan bahwa pertemuan dengan Syekh Maulana Maghribi terjadi saat Dewi Rasa Wulan atau Dewi Retna Dumilah sedang melakukan tapangidang. Namun, dari sisi konstruksi cerita, Damar Sasangka lebih detail dalam mengulas cerita silsilah Ki Ageng Tarub sehingga alur historisnya lebih jelas. Menurut Damar Sasangka, Dewi Retna Dumilah adalah putri bungsu Adipati Tuban, Arya Adikara. Dia adalah adik dari Raden Ayuteja. Dewi Retna Dumilah sendiri bertemu dengan Syekh Maulana Maghribi di sebuah hutan saat dirinya sedang menuruti perintah ayahnya melakukan tapangidang, yaitu bertapa mengikuti cara hidup seekor kijang. Dalam bahasa Jawa disebut kidang. Makan hanya dedaunan muda, minum langsung dari sumber air, selama 7 bulan. Di hutan itulah Dewi Retna Dumilah bertemu Syekh Maulana Maghribi. Keduanya berkomunikasi dan berinteraksi, hingga saling jatuh cinta. Apalagi setelah tahu bahwa mereka satu agama, karena ayah Dewi Retna Dumilah juga sudah lama memeluk Islam. Damar Sasangka menyebutkan, keislaman Dewi Retna Dumilah bermula dari kakaknya, Raden Ayuteja, yang dinikahi oleh seorang Cina Muslim, bangsawan dari dinasti Ming bernama Haji Gan Engju. Nama Islamnya adalah Haji Abdul Rahman.
Haji Gan Engcu ditempatkan di Tuban oleh Raja Kautara, Bong Takong, untuk memimpin para Cina Muslim di sana. Sebelumnya, Haji Gan Engcu bertugas di Manila. Semenjak perkawinan antara Haji Gan Engcu dengan Raden Ayuteja inilah, mertuanya, Adipati Arya Adikara, tertarik untuk memeluk Islam. Tak jauh dari lokasi pertemuan antara Syekh Maulana Maghribi dan Dewi Retna Dumilah, hidup seorang bekas murid Syekh Jumadil Kubro yang kemudian membantu menikahkan keduanya. Resmilah Syekh Maulana Maghribi dan Dewi Retna Dumilah menjadi pasangan suami istri. Keduanya tinggal di gubuk sederhana, hingga Dewi Retna Dumilah hamil. Akan tetapi, karena ketakutan sebab secara tidak langsung telah melanggar perintah ayahnya untuk bertapa ngidang, beberapa waktu kemudian ia pun memutuskan pulang ke Tuban. Hingga kemudian Dewi Retna Dumilah kembali datang menyerahkan bayinya kepada Syekh Maulana Maghribi. Lalu Dewi Retna Dumilah balik ke Tuban. Karena merasa tidak bisa mengurus bayi itu, maka Syekh Maulana Maghribi menaruh bayi mungil yang diberinya nama Kidang Telangkas ke dalam peti emas berukir indah pemberian Dewi Retna Dumilah. Ditaruhlah peti berisi bayi itu di tempat seorang janda pemimpin dukuh itu biasa datang di pusara suaminya yang telah lama meninggal. Bayi itu pun kemudian ditemukan oleh sang janda, Nyi Ageng Kasihan, dan kemudian merawatnya dengan penuh kasih sayang layaknya anak kandungnya sendiri. Di dalam peti itu, Syekh Maulana Maghribi menulis pesan di selembar daun lontar agar bayi tersebut diberi nama Kidang Telangkas. Yang menarik dari silsilah Ki Ageng Tarub, sebagaimana diungkap Damar Sasangka, ternyata Ki Ageng Kasihan, suami dari Nyi Ageng Kasihan yang menemukan dan merawat bayi Kidang Telangkas, merupakan kakek buyut Jaka Tarub. Menurut Damar Sasangka, nama asli Ki Ageng Kasihan adalah Ki Arya Penanggungan, seorang bangsawan dari Kerajaan Pajajaran. Saat terjadi konflik antar saudara, Ki Arya Penanggungan memilih hijrah dari Pajajaran ke Majapahit melalui jalur laut dan mendarat di Tuban. Saat itu, Ki Arya Penanggungan membawa seorang anak yang dititipkan kepada pembesar Tuban. Ki Arya Penanggungan sendiri memilih menyembunyikan jati dirinya. Ia masuk ke pedalaman Jawa dan menetap di wilayah ini. Ia menikahi Nyi Ageng Kasihan yang kemudian menjadi ibu angkat Ki Ageng Tarub. Dari pernikahan ini, Ki Arya Penanggungan atau Ki Ageng Kasihan tidak memiliki anak hingga wafat. Adapun anaknya yang ditinggalkan di Tuban mengabdi sebagai pejabat di sana dan berhasil menikahi keturunan Adipati Ranggalawe, bahkan kemudian berhasil menduduki tahta Kadipaten Tuban. Putra Ki Ageng Kasihan terkenal dengan gelar Adipati Arya Adikara, yang tak lain adalah ayah kandung Dewi Retna Dumilah, dan tentu juga kakek Kidang Telangkas alias Jaka Tarub alias Ki Ageng Tarub. Bila merujuk pada silsilah ini, Ki Ageng Tarub yang kelak dikenal sebagai penurun Raja-Raja Mataram Islam, memiliki darah Sunda dari kakek buyutnya itu. Yang menarik lagi adalah hubungan antara Dewi Rasawulan dengan Dewi Retna Dumilah yang ternyata memiliki hubungan ibu anak. Sejumlah literatur menyebutkan, Sunan Kalijaga adalah putra seorang Adipati Tuban dan ibu bernama Dewi Retna Dumilah. Yudi Hadinata, misalnya, dalam buku Sunan Kalijaga, biografi, sejarah, kearifan, peninggalan, dan pengaruh-pengaruhnya, 2015,
menyatakan bahwa Sunan Kalijaga diperkirakan lahir sekitar tahun 1430-an karena menikah dengan putri Sunan Ampel pada usia 20-an tahun. Sementara Sunan Ampel saat itu berusia 50-an tahun. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa Sunan Kalijaga lahir pada 1450 atau 1455. Ia mempunyai ayah bernama Tumenggung Wilwatikta dan ibu bernama Dewi Retna Dumilah. Menurut Damar Sasangka, setelah menyerahkan bayi Kidang Telangkas kepada Syekh Maulana Maghribi, Dewi Retna Dumilah menikah lagi dengan Adipati Tuban yang terkenal dengan gelar Adipati Wilwatikta. Sehingga dari silsilah versi Damar Sasangka ini, antara Ki Ageng Tarub dengan Sunan Kalijaga dan Dewi Rasawulan masih ada hubungan saudara tiri. Seibu lain ayah. Dari ulasan ini, manakah yang lebih valid, sahih, dari dua versi silsilah Ki Ageng Tarub tersebut? Wallahu a'lam. Perlu kajian dan riset lebih mendalam lagi. Dari uraian silsilah Ki Ageng Tarub dalam kisah Ki Ageng Tarun bagian kedua, kita jadi mengetahui bahwa secara genealogis, Ki Ageng Tarub bukanlah keturunan orang sembarangan. Ayahnya, Syekh Maulana Maghribi, adalah seorang waliullah, cucu Syekh Jumadil Kubro, seorang mubalik yang datang ke Indonesia sekitar tahun 1300 Masehi. Sedang ibunya, baik yang versi Dewi Rasawulan maupun Dewi Retna Dumilah, merupakan bangsawan dari Kadipaten Tuban. Menurut sejumlah sumber, setelah menikah dengan Dewi Nawang Wulan, Jaka Tarub mendapat gelar Ki Ageng Tarub dan meneruskan perjuangan ayahnya, Syekh Maulana Maghribi, dalam pengembangan dakwah dan syiar Islam. Maka tidak aneh bila di kemudian hari, Ki Ageng Tarub juga populer sebagai seorang aulia, yang makamnya selalu dikunjungi para peziarah dari berbagai daerah sampai sekarang. Saat ini, makam Ki Ageng Tarub yang berada di Desa Tarub, Tawang Harjo, menjadi salah satu destinasi wisata religi favorit di Kabupaten Grobogan. Jaka Tarub tidak menikah dengan bidadari. Dari rangkaian ulasan tentang sosok Ki Ageng Tarub, tentu kisah pernikahannya dengan seorang bidadari masih menyisakan pertanyaan yang mengganjal. Sayangnya, sulit mendapatkan sumber data yang valid untuk memverifikasi kisah tersebut. Mengingat transmisi kisah ini memang dituturkan dari mulut ke mulut, sejauh ini belum ada data sahih, apalagi tertulis yang bisa dirujuk, kecuali kisah yang dituturkan oleh Damar Sasangka lewat novel sejarahnya yang lain. Dalam Sabda Palon, Tonggak Bumi Jawa, 2015, Damar Sasangka mengisahkan Jaka Tarub dan 7 bidadari yang sebenarnya. Menurut sejarawan muda asal Malang ini, Dewi Nawang Wulan adalah seorang perempuan berdarah Jawa Sunda. Ia manusia biasa, bukan bidadari, tetapi memiliki paras yang cantik bak bidadari. Dikisahkan, suatu ketika ada 7 gadis berparas cantik dari Parahyangan, bukan Kahyangan, yang datang ke Tarub. Mereka diantar oleh beberapa laki-laki. Mereka bertujuh adalah putri dari 3 Brahmana yang tinggal di Parahyangan, yaitu Dang Hyang Raga Suci, Dang Hyang Langlang Wisesa, dan Dang Hyang Wulungan. Rara Purwaci dan Rara Asri adalah putri Dang Hyang Raga Suci. Rara Kencana dan Rara Manik adalah putri Dang Hyang Langlang Wisesa. Rara Cinde, Rara Sati, dan Rara Sindang adalah putri Dang Hyang Wulungan. Mereka menuju ke Tarub dengan menempuh jalur laut.
bertolak dari Pelabuhan Kelapa, Jakarta sekarang, menuju ke Pelabuhan Simongan, Semarang saat ini. Dari Simongan mereka berjalan kaki menuju ke Tarup. Sesampainya di Tarup mereka tidak masuk ke Pedukuhan Tarup, melainkan memilih berdiam di hutan yang terkenal angker di sebelah selatan Pedukuhan. Kedatangan mereka diendus oleh penduduk Tarup. Orang-orang mulai kasak kusuk membicarakan adanya para wanita di tengah hutan, yang mereka katakan sebagai bidadari karena paras cantik dan tubuh yang sempurna. Didesak oleh rasa penasaran, Jaka Tarub memberanikan diri masuk ke hutan. Ia menemukan mereka sedang mandi di sendang. Jaka Tarub awalnya juga mengira mereka para bidadari. Namun, setelah mengamati dengan saksama, barulah ia menyadari mereka adalah manusia biasa. Setelah bertemu, Jaka Tarub memperkenalkan diri dengan nama Kidang Telangkas, putra dari janda Akuwuh Tarub, Nyi Ageng Kasihan. Mendengar itu, mereka terlihat sangat gembira. Para wanita kemudian memperkenalkan diri dan menceritakan maksud kedatangan mereka ke Tarup. Mereka mengaku kedatangan ke Tarup atas perintah bapak-bapak mereka yang mendapatkan petunjuk bahwa salah satu di antaranya kelak akan menjadi tanah subur bagi tumbuhnya benih penguasa Jawa. Mereka diperintah melakukan perjalanan ke Tarup, yang disebut sebagai tempat Amajang Wulan Tinaruban, di bawah cahaya bulan dan dinaungi Tarup. Sesuai petunjuk, ketika tiba di Tarup mereka tidak diperbolehkan masuk ke pedukuhan, tetapi harus menunggu di tengah hutan. Mereka akan didatangi oleh seseorang yang akan memilih salah satu dari mereka untuk diperistri. Orang yang akan datang itu segesit Kidang, Kijang, dan orang yang dimaksud itu adalah Kidang Telangkas yang kini sudah ada di hadapan mereka. Setelah memahami maksud kedatangan para wanita tersebut, meski merasa aneh, Jaka Tarub alias Kidang Telangkas memilih salah satu di antara mereka. Jaka Tarub memilih Rara Purwaji. Setelah Jaka Tarub menjatuhkan pilihan, pada hari itu juga rombongan dari Parahyangan pamit. Nawang Wulan meninggalkan Jaka Tarub. Penduduk Tarup pun gempar setelah mengetahui Jaka Tarub membawa pulang seorang wanita cantik dari hutan belantara. Jaka Tarub menyembunyikan jati diri Rara Purwaji dengan alasan dia merupakan putri seorang Brahmana, sehingga dalam dirinya juga memiliki warna Brahmana. Dalam aturan Dharma Sastra, salah satu susastra Hindu yang berkaitan dengan agama, kewajiban, dan hukum pernikahan antara putri seorang Brahmana dengan seorang kesatria yang lebih dekat dengan kehidupan sudra akan menemui banyak kerumitan. Alasan itu yang membuat Jaka Tarub memutuskan untuk menyembunyikan jati diri Rara Purwaji. Jaka Tarub meminta Rara Purwaji untuk tidak membuka jati dirinya sebagai putri seorang Brahmana. Bahkan Jaka Tarub sendiri bersumpah, bila ia sendiri yang justru melanggar hal itu, disengaja atau tidak, maka Rara Purwaji boleh meninggalkannya. Jaka Tarub kemudian memberi nama baru untuk Rara Purwaji, Nawang Wulan. Nawang berarti menatap, Wulan berarti rembulan, karena kecantikan Rara Purwaji serupa rembulan yang sangat berkesan ketika dipandang. Jati diri Rara Purwaji yang disembunyikan dan ketidakjelasan asal-usulnya menjadikan penduduk Tarub meyakini bahwa Rara Purwaji yang sudah beralih nama menjadi Nawang Wulan itu benar-benar seorang bidadari. Demikianlah, akhirnya Jaka Tarub hidup dengan penuh cinta dan kasih dengan Rara Purwaji hingga melahirkan seorang putri jelita yang diberi nama Nawangsih.
Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Saat berlangsung panen raya di Pakuwon Tarup, tatkala ritual pemujaan Batara Sri siap dilaksanakan, pandita satu-satunya di Pakuwon Tarup mendadak meninggal dunia. Padahal menurut kepercayaan masyarakat Tarup ketika itu, ritual tersebut tidak boleh ditunda karena bisa menimbulkan malapetaka berkepanjangan. Di tengah kebingungan mencari pandita pengganti, Jaka Tarub tanpa sadar mengatakan bahwa Nawang Wulan bisa mengisi posisi pandita untuk memimpin ritual pemujaan terhadap Batara Sri, karena ia adalah putri seorang Brahmana. Setelah mengatakan itu, Jaka Tarub baru menyadari bahwa ia telah melanggar sumpahnya sendiri. Saat itulah Nawang Wulan marah. Meski akhirnya Nawang Wulan bersedia memimpin ritual pemujaan kepada Batari Sri, tetapi setelahnya ia memilih pergi dari Tarub, sesuai dengan sumpah yang telah diucapkan Jaka Tarub dahulu. Jaka Tarub sangat sedih dengan kenyataan getir yang dihadapinya. Namun, ia hanya bisa pasrah. Nyatanya, Nawang Wulan atau Rara Purwaci memang putri seorang Brahmana dan tugasnya telah berakhir setelah dari pernikahan dengannya melahirkan Nawangsi. Kelak, Nawangsi dinikahkan dengan Raden Bondan Kejawan, putra Prabu Brawijaya kelima, yang disebut-sebut sebagai Lalajer Bumi Jawa, yang akan melahirkan penguasa Jawa sesudah kehancuran Majapahit. Dan ramalan itu pada akhirnya terbukti. Rangkaian kisah tersebut, yang dirangkum dari novel sejarah karya Damar Sasangka, tetapi hematnya kesahihan ceritanya masih perlu diverifikasi, terutama terkait sumber yang dirujuk, agar alur kisah Jaka Tarub atau Ki Ageng Tarub versinya, yang memang terasa lebih rasional dan logis itu, bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Wallahu a'lam. Sekian, terima kasih.